Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku adalah pengagum rahasiamu. Jadi akan aku lihatkan di sini siapakah orang yang diam-diam mencintai kamu atau yang sangat memperhatikan kamu, yang bisa jadi kamu nggak sadar gitu ya. Dan ini adalah momen pilih kartu atau gambar ya untuk hari ini. Jadi silakan pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu sudah menentukan gambar pilihanmu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan di sini tentang pengagum rahasiamu atau dia yang diam-diam mencintai dan memperhatikan kamu. Aku akan lihatkan di sini ya, ciri-ciri dia ini seperti apa. The Lovers, Four of Pentacles. Kamu dan dia sebetulnya sudah cukup dekat di sini. Ya, ada kemungkinan kamu itu sudah beberapa kali cerita atau curhat sama dia atau mungkin jalan sama dia. Tapi mungkin kamu belum merasakan hal-hal yang gimana, atau bisa jadi kamu di sini sebenarnya sudah menyadari bahwa dia itu memberikan perhatian lebih kepada kamu. Si pengagum rahasia kamu ini, perhatiannya, dia punya waktu buat mendengarkan cerita kamu, atau mungkin dia dengan santai menawarkan tumpangan, atau mungkin kamu mau kemana aku antar deh gitu, atau mungkin dalam hal-hal lainnya lah. Dan karena dia sudah cukup dekat sama kamu, dua kemungkinannya, bisa aja dia ada di sekitar kamu, sering banget ada di sekitar kamu, mungkin teman kampus, teman kerja, atau hubungan kamu dengan dia ini udah lama, atau kamu udah cukup lama lah kenal sama dia gitu, antara dua itu, atau mungkin bisa juga keduanya. Jadi sedekat itu sih. Dan dia di sini memang gesturnya lebih seperti teman, atau lebih tepatnya sahabat lah, yang kalau misalnya kamu cerita tuh tanpa sungkan. Ada banyak hal yang sudah kamu ceritakan ke dia gitu. Namun di sini aku lihat dia memang masih menyimpan perasaannya, masih belum mau mengungkapkan perasaannya dengan berbagai alasan sih. Kalau dari deck tarot yang ini, kartu Four of Pentacles digambarkan adanya ketidakseimbangan antara finansial kamu dan dia, atau bisa juga di sini pendidikan, status keluarga juga bisa. Makanya di sini itu hal yang sedikit banyak menjadi pertimbangan dia. Entah mungkin di sini kamu yang lebih atau kamu yang kurang gitulah mengenai finansial atau pendidikan. Background keluarga juga bisa sih menjadi salah satu pengaruhnya gitu ya. The Chariot, ya aku rasa di sini sebetulnya dia itu sudah menunjukkan gestur tanda-tanda lah. Sebenarnya kalau dia tuh ada perhatian lebih, jadi movement atau pergerakan dia tuh cukup kelihatan, cukup kentara antara dua hal. Kamu di sini yang sinyalnya kurang kencang, atau kamu di sini mungkin merasa ya udah sahabat aku, nggak mungkin aku pacaran sama dia, atau nggak mungkin dia jatuh cinta sama aku. Ada perasaan kayak gitu, padahal kalian sudah sedekat itu loh. Dan sebenarnya satu hal lain yang membuat kenapa dia tertarik sama kamu, karena dia merasa kamu dan dia itu punya banyak kesamaan, punya banyak kemiripan, bahkan mungkin juga tujuan goal kedepannya tuh sama gitu loh. Mungkin kamu dan dia sudah banyak ngobrol mengenai tentang rencana-rencana, nanti kalau aku menikah dengan seseorang, aku tuh pinginnya begini, begitu pernikahanku atau rumah tanggaku. Nah, itu tuh sebenarnya ada poin-poin yang sama lah atau mirip, sehingga dia merasa kayak nyaman ya aku sama kamu. Cuma ya kedepannya kan ya terserah sih, lihat aja gimana koneksi kamu dan dia. Dan dia di sini sebetulnya udah ada banyak momen kamu dan dia tuh bersama. Dan Three of Cups ini yang sering dia ceritakan adalah perayaan, kumpul-kumpul dengan teman-teman, persahabatan kayak gitu. Jadi sih di sini mengkonfirmasi kartu The Lovers ya. Kartu The Lovers ini sebenarnya nggak bercerita aja mengenai cinta atau pasangan romantis, tapi juga mengawali sebuah cerita dari persahabatan. Makanya dari awal aku bilang persahabatan gitu di sini, dan ini mengkonfirmasi sih. Dan mungkin karena kalian, antara kamu dan dia sering jalan-jalannya tuh rame-rame gitu ya, nggak cuma berdua, makanya kamu ngerasa kayak nggak ada rasa apa-apa. Padahal sebetulnya dia bisa kujamin deg-degan ketika lagi bareng sama kamu sebetulnya. Cuma karena lagi rame-rame jadi mungkin ya kurang terasa kencang lah energi yang kamu rasakan tentang dia gitu. Ya, tapi aku rasa di sini dia selalu hadir buat kamu. Nggak cuma di masa-masa tentang bahagia atau datang ke perayaan tertentu, konser atau gimana lah, tapi juga di saat kamu lagi ada masalah, kamu lagi ada musibah, dia hadir sebetulnya buat kamu. Kalaupun nggak bener-bener hadir secara fisik, doa dia nyampe sih ke kamu
gitu. Kayak Tuhan semoga dia baik-baik aja karena aku tahu dia lagi ada masalah gitu loh. Doa dia salah satunya kepada kamu. Doa kepada kamu, doa kepada Tuhan tapi buat kamu gitu. Ada Three of Pentacles di sini. Ada kemungkinan memang kamu dan dia satu kerjaan, satu kantor, satu bisnis, satu kampus. Tapi bisa juga di sini menandakan bahwa dia merasa antara kamu dan dia itu partner atau tim yang oke gitu. Maksudnya di sini kalau misalnya kamu dan dia masih tahap sahabat ya, dia merasa kamu adalah sahabat yang sangat bisa diandalkan, sangat bisa dipercaya gitu. Dan di sini kalau misalnya memang kamu dan dia satu kantor, satu kampus, ada banyak proyek yang atau beberapa proyek yang sudah kalian lakukan bersama, dan dia merasa bahwa kamu sangat enak diajak kerjasama gitu loh, kerjasama dalam hal yang baik ya gitu, dan saling membangun lah di sini. Dia support kamu dan dia juga merasakan support yang banyak dari kamu. Jadi di sini kenapa dia nyaman banget sih sama kamu, karena memang ada kondisi itu, jadi saling membangun. Dan aku nggak tahu ya, di sini mungkin karena sudah terlalu sering ketemu, jadi kamu ngerasa semua perhatian, semua pergerakan dia tuh terasa biasa aja. Ya padahal sebenarnya ada apa-apanya. Ada Queen of Pentacles di sini. Dia melihat kamu sebagai orang yang punya energi keibuan atau energi feminin lah, menjaga, merawat, mencintai. Yang mana mungkin bisa jadi dia merasa hal itu kurang dia dapatkan dari ibunya dulu atau orang tuanya, sehingga dia merasa bisa nyaman sama kamu. Ada rasa hangat, rasa terjaga, rasa nyaman yang dia nggak bisa menjelaskan senyaman apa rasanya ketika bersama dengan kamu. Seperti itu di sini Queen of Pentacles. Dan Queen of Pentacles aku sering kali bilang ya di readingku, dia adalah seorang healer. Jadi ada banyak hal tentang dia, bisa tentang traumanya, kesedihan masa lalunya yang pelan-pelan hilang ketika dia bersama dengan kamu. Entah apa yang sudah terjadi koneksi antara kamu dan dia, tapi dia merasa tersembuhkan dengan hadirnya kamu gitu. Itu sih ya. Dan aku juga mau lihat beberapa poin lainnya mengenai kamu dan dia di sini. Iya, di sini mengkonfirmasi sekali lagi ada banyak hal yang sudah kalian habiskan berdua, entah itu minum kopi di mana, jalan-jalan kemana. Ya tapi dengan teman-teman sih, memang time with friends pakai S, jadi rame-rame gitu di sini. Dan kalaupun emang kamu dan dia sama-sama single, tapi kalian berdua adalah single yang bahagia dengan keseharian kalian. Jadi nggak terbebani dengan status single itu, kamu dan dia. Makanya ya enak aja ngobrolnya, curhatnya, dan sebagainya kayak gitulah di sini. Ya ini mengkonfirmasi lagi nih, luar biasa. Jadi kamu dan dia memang tim yang hebat ya. Entah kalian berdua memang sudah pernah ada proyek bersama atau tidak, tapi dia merasa bahwa kamu dan dia itu kalau satu tim itu hebat banget, keren banget gitu di sini. Dan ada compatible tuh berarti ada kesamaan yang luar biasa, ada kompromi. Jadi kadang dia mengalah buat kamu, kadang kamu yang mengalah buat maunya dia gitu loh. Jadi sebetulnya ini koneksi yang luar biasa. Tapi adegannya nggak harus selalu masak sih. Lebih seringnya sih ke kerjaan atau kuliah atau tentang kehidupan sehari-hari. Jadi perasaan yang sangat luar biasa nyaman. Iya, di sini dia sering kali memperhatikan kamu, stalking kamu di sosial media, atau mungkin juga memperhatikan kamu langsung kalau kalian berdua emang udah sering ketemu di kesehariannya. Kadang dia mempertanyakan, kamu lagi dideketin sama si orang lain ya, gitu-gitulah. Jadi dari jauh memperhatikan kamu. Dan di sini ada Unreal, mencintai seseorang yang tidak bisa didapatkan, diam-diam mencintai seseorang, belum ada keberanian untuk menyatakan perasaan. Jadi itu menjadi salah satu alasannya. Di sini aku nggak tahu ya, apakah memang antara kamu dan dia masih ada orang lain, atau salah satunya masih ada pacar atau pasangan, atau dia merasa kamunya masih belum bisa move on sepenuhnya dari mantan kamu atau siapapun itu. Jadi dia sudah cukup lama memperhatikan kamu dan merasa kamu luar biasa, tapi belum ada keberanian untuk bisa hadir, datang ke kehidupan kamu atau menjadi pasangan. Itu salah satu pertimbangannya di sini. Dan aku mau lihat juga beberapa perasaan dia di sini ya. Kita mulai di sini. Kamu memberi aku, you give me butterflies, berarti kamu bikin aku jadi deg-degan.
Ini adalah idiom bahasa Inggris yang artinya ya seperti ada debaran di jantung, perutnya jadi mules-mules lah, dalam artian yang baik ya ketika bersama dengan kamu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kamu lebih sensitif ya, kamu bisa merasakan ada momen canggung, awkward gitu loh ketika dia lagi di dekat kamu, lagi ngobrol sama kamu, terutama kalau lagi berduaan aja gitu loh. Kalau lagi rame-rame memang kurang berasa ya energinya, tapi kalau lagi berdua aja ya kamu bisa perhatikan lah. Kalau ada seseorang yang mulai canggung, mulai terbata-bata ketika dekat kamu, mulai keringat dingin, ya mungkin itulah dia orangnya. Dan di sini aku merasa seperti seorang anak-anak lagi. Jadi karena emang rasanya sudah seperti sahabat, jadi dia bisa menjadi diri dia seutuhnya. Seperti anak-anak yang kadang dia sangat manja sama kamu, bisa mengeluarkan sisi kekanak-kanakannya lah. Terutama kalau dia ini laki-laki ya, boys will be boys. Jadi ya laki-laki sedewasa apapun akan tetap seperti anak-anak kelakuannya, dan dia bisa menunjukkan momen itu tanpa malu-malu gitu loh. Mungkin tiba-tiba dia pingin beli topeng Ultraman, tiba-tiba dia pingin beli kostum Power Rangers, apapun lah itu gitu. Dan di sini aku berubah. Bisa jadi dia masih belum berani datang kepada kamu karena sebelumnya dia tahu bahwa ada value atau ada goals, ada harapan kamu yang belum bisa dia wujudkan gitu loh, dan dia menyadari itu. Tapi aku rasa di sini dia pelan-pelan merasa aku sudah berubah, makanya dia mungkin sekarang lebih kentara, lebih kelihatan gitu loh pergerakannya kepada kamu dibandingkan sebelumnya. Dan kalau misalnya emang pernah ada momen kamu tuh berubah gitu, kamu pernah bilang begitu ke dia, ya bisa jadi dia orangnya. Dan dia merasa emang sudah berubah sih. Aku merasa aman di sekitar kamu. Iya, di sini mengkonfirmasi bahwa dia sangat nyaman karena kamu adalah sosok yang sangat hangat, sangat baik hatinya gitu ya. Dan di sini dia merasa sangat aman. Dia aman ini bukan aman karena takut diapa-apain, tapi lebih kepada aman bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menceritakan banyak hal yang mungkin dia khawatir kalau cerita ke orang lain takut diremehkan, digurui, direndahkan. Tapi bersama dengan kamu dia lebih nyaman gitu, karena mungkin kamunya nggak ngejudge, nggak menghina-hina gitu loh. Jadi kamu menerima dia apa adanya. Itu yang membuat dia nyaman di dekat kamu. Aku merasa tidak berharga. Ada beberapa poin yang emang kalau misalnya kartu ini keluar sih biasanya masih ada rasa nggak pede, pesimis, takut ditolak kayak gitulah. Jadi ya dia harus selesai dengan poin ini kalau misalnya dia bener-bener pingin mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Lalu hal-hal lain lah yang bisa aku lihat mengenai dia. Pantesan dia di sini dia paham bahwa kamu adalah orang yang butuh keamanan macam-macam lah, secara dilindungi fisik, finansial, keamanan dari emosional gitu. Dan dia merasa dia belum bisa ngasih keamanan itu kepada kamu. Finansial bisa, mungkin dia merasa dia belum bisa menjaga emosinya dengan baik, atau mungkin dia merasa dulunya dia nakal sehingga dia agak khawatir kalau misalnya ada sesuatu yang kamu pertimbangkan mengenai kenakalan masa mudanya, mungkin gitu juga bisa. Ya seperti itulah. Jadi ya pemikiran dia kenapa dia belum berani maju sepenuhnya kepada kamu. Di sini dia sering muji kamu kok, entah kamu sadari atau tidak, tapi ada banyak pujian yang dia berikan kepada kamu. Wah, makin cantik ya kamu hari ini gitu. Pujiannya tuh tulus, bukan pujian yang apa ya, ada maunya, tapi bener-bener kayak makin cakep ya kamu hari ini. Atau mungkin di urusan pekerjaan kayak hebat ya kamu gitu. Wah, luar biasa kamu selesai dengan proyek-proyek kamu gitu. Yang seperti itulah, nggak cuma sekedar visi kamu, pencapaian kamu dan hal-hal baik yang sudah kamu lakukan. Itu dia sering banget bilang. Mungkin memang bahasa cinta dia ini word affirmation ya, jadi sering ngasih apresiasi, sering ngasih kata-kata yang manis. Atau mungkin dia tahu bahasa cinta kamu itu word affirmation. Jadi ya dia akan tahu kamu senang kalau kamu memuji hasil kerja keras. Ada jarak di sini. Bisa jadi emang kamu dan dia ini dalam satu lingkungan yang sama, tapi seperti ada jarak gitu loh antara kamu dan dia. Walaupun kamu tuh sudah sangat dekat, tapi entah kenapa dia merasa ada jarak yang memisahkan. Dan itu biasanya macam-macam perbedaannya. Bisa jadi emang karena keuangan, pendidikan, orang tua, agama, budaya, ras yang jadi pertimbangan besarnya dia. Itu sih yang bisa aku lihat mengenai orang yang diam-diam mencintai kamu atau mengagumi kamu dari jauh. Aku pengen lihat di sini ciri-ciri lain tentang dia. Aku akan ambil sambil merem ya, dalam-dalam deh biar
biar dalam juga nih readingnya. Oke. Dia adalah orang yang religius aku rasa, atau bisa jadi kenapa dia masih belum berani itu karena memang ada perbedaan agama antara kamu dan dia. Tapi dia sangat religius ya, atau pertimbangan dia bisa jadi dia merasa aku tidak religius, aku tidak rajin ibadah, sementara mungkin kamunya yang rajin ibadah, sangat yakin akan kepercayaan kamu gitu. Ya, di sini salah satu pertimbangan kenapa dia belum maju adalah proyeksi keuangan atau proyeksi mengenai keamanan finansial. Bukan berarti kamu matre ya, enggak, dia enggak menganggap kamu matre, cuma dia memang merasa aku belum bisa ngasih keamanan dan kenyamanan finansial buat kamu. Jadi masih ada rasa malu lah kalau misalnya dia sampai nekat maju kepada kamu. Dia suka nonton film, atau mungkin ada pernah momen kamu dan dia nonton film bareng, film apapun sih di sini ya. Dari fisik kelihatannya dia agak chubby ya, agak gemoy gitu, kelihatannya kayak gitu. Kemudian di sini dia di sini mau konfirmasi sekali lagi dia suka nonton film dan dia menikmati momen itu sih ya, buat makin dekat sama kamu. Dia pinter banget, makanya mungkin kamu dan dia pernah ada di momen saling tukar pikiran mengenai kuliah, pendidikan, karir, keuangan gitu lah, atau mungkin bisnis. Pokoknya dia pinter lah di sini. Kamu mungkin beberapa kali lah minta pendapat kamu tentang apapun itu. Desember bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bulan awal kenal bisa, bulan pendekatan bisa, atau bulan kelahiran kamu dan dia. Agustus juga sama, bulan yang penting antara kamu dan dia, pertemuan, penyatuan, kelahiran. Dia suka jajan sih, makanya mungkin agak gemoy, jajan-jajan street food, terutama jajanan Korea di sini, tteokbokki, corn dog, atau jajanan Korea lainnya. Lalu suka dance ya, atau mungkin di sini pernah ada momen kamu dan dia mungkin flash mob, atau mungkin dance lah, sesuatu yang berhubungan dengan dance gitu yang bisa aku lihat mengenai dia. Dan aku mau lihat juga charm di sini, zodiak kamu atau zodiak dia. Di sini Sun, Moon, Rising bisa ya, Pisces, Capricorn, Aries, Sagittarius, Gemini, Virgo. Kalau zodiak kamu dan dia tidak ada, masih ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. P, X ini bisa aja emang orang lama yang kamu udah kenal lama, atau mungkin mantan kamu juga bisa. B, W, N, E, T, J, I, F, M, O. Lalu kalau unsur nama nggak ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 24, 31, 6, 18, 25, 1, 7, 19, 3, dan 11. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pengagum rahasia kamu. Semoga ini membantu dan kamu silakan tebaklah siapakah dia orangnya, dan mudah-mudahan sih kalau emang kamu cocok, dia benar-benar ada keberanian buat menyatakan perasaannya kepada kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, karena aku lihatkan di sini tentang pengagum rahasiamu, orang yang diam-diam mencintaimu atau memperhatikan kamu, yang bisa jadi kamu belum sadar mengenai energi cintanya dia. Akan kita mulai saja ya bareng-bareng. Ace of Swords, The Moon. Jadi dia ini ciri-cirinya dia cerdas, masih muda kelihatannya. Sebetulnya dia sudah ngasih banyak effort, udah ngasih banyak perhatian, cuma mungkin kamunya belum sadar, atau dia di sini ngasih movement yang kelihatan banget, tapi kamunya malah bingung. Ini maunya kamu apa sih? Kadang maju, kadang mundur, kadang perhatian, kadang dingin gitu. Ya, dia juga orang yang cukup sensitif aku rasa di sini. Hatinya, kata-katanya lebih tepatnya sih ya sensitif gitu mengenai perasaannya kepada kamu. Dan kadang kalau misalnya kalian berdua lagi jauh-jauhan atau lagi lama banget nggak komunikasi, dia tuh kangen banget sama kamu. Kangennya tuh kangen banget gitu di sini kalau aku lihat. Dan dia benar-benar merindukan kamu. Dia merasa bahwa sejauh ini ya, dia baru bisa menikmati hari-harinya kalau dia sudah ketemu sama kamu, mendengar suara kamu, dapat kabar dari kamu, atau sekedar ngelihat postingan terbaru kamu gitu. Ya, dan dia emang lagi jatuh cinta banget sih. Ini bunga mawar yang lagi mekar, jadi lagi jatuh cintanya sama kamu sebetulnya. Cuma ya pasti ada alasan kenapa selama ini dia masih diem-diem aja, belum berani bener-bener datang kepada kamu.
Ya, aku rasa di sini dia merasa sangat bahagia sama kamu. Ada banyak momen kalian bersama sih di sini. Terutama di sini lebih pada kehangatan. Dan kalau misalnya dia datang dari keluarga yang broken ya, di sini hadirnya kamu menjadi hal yang sangat dia nantikan sejak lama sebetulnya. Terutama kalau mungkin di masa kecil atau masa remaja dia kurang dekat dengan orang tuanya, atau mungkin orang tuanya sangat sibuk, atau bahkan orang tuanya pisah, yang membuat dia merasa kesepian, gak berharga, ditinggalkan gitu ya, merasa bersalah akan pertengkaran orang tua, padahal mungkin bukan salahnya dia, tapi ada rasa hangat yang dia dapatkan dari kamu. Atau mungkin dia melihat bahwa kamu dibesarkan di keluarga yang sangat harmonis, sehingga energi harmonis keluarga kamu itu terpancap di kamu, kena ke dia gitu loh. Jadi ya pantesan aja dia merasa sepi banget kalau kamu nggak ada di dekat dia, karena salah satu alasan kenapa dia bahagia di hari itu karena dapat energi dari kamu. Tapi somehow di sini dia merasa ya, karena sebenarnya movement dia udah kelihatan banget, tapi kenapa dia belum berani? Salah satu alasannya adalah karena dia merasa kamu belum move on dari seseorang, atau mungkin kamu sudah ada hati dengan seseorang, dimana dia merasa belum pantas buat bener-bener maju kepada kamu. Salah satu alasannya aku lihat seperti itu. Jadi dia masih bener-bener melihat dari jauh. Kadang dia sedih kalau misalnya kamu udah punya pacar ya, atau mungkin kamu lagi deket dengan seseorang, dia sedih kalau misalnya dia tahu kamu sedih karena lagi berantem atau lagi ada masalah di hubungan kamu kayak gitu. Atau mungkin kamu sedih karena alasan apapun lah. Mungkin kamu baru dimarahin dosen, atau dimarahin HRD, bos kamu kayak gitu. Dia pingin maju sebetulnya untuk menghibur kamu, tapi dia lebih memilih jaga jarak dulu, melihat kamu dari jauh, atau mungkin hanya support kamu dari doa-doanya dia. Kayak gitu di sini yang bisa aku lihat. Jadi mungkin kamu sudah bisa menebak-nebak kira-kira siapa dia orangnya. Kemudian ya di sini dia tuh, hal yang paling bikin dia senang adalah ketika melihat kamu bahagia. Itu paling dia senang. Ya kebalikannya juga sih, dia sedih ketika kamu sedih. Tapi hal yang membuat dia jatuh cinta sama kamu selain rasa nyaman dan hangat itu adalah karena kamu secara fisik memenuhi ekspektasi dia. Seperti apapun visi kamu, ya. Dan di sini selain fisik, kamu memancarkan energi, kamu bahagia akan diri kamu bahagia akan hidup kamu gitu loh. Dan gini ya, nggak semua orang bisa mengeluarkan energi bahagia dan percaya diri itu, karena di dunia ini ada banyak orang cantik, orang ganteng, cakep, tapi dalam dirinya tuh ada energi pesimis, nggak pede. Itu beda dengan orang yang mungkin secara fisik biasa aja, tapi ada pancaran dia bersyukur, bahagia akan dirinya, nyaman dengan hidupnya. Itu pasti lebih menarik si yang wajahnya biasa tapi bahagia dengan dirinya. Nah, kamu tipikal yang kayak gitu, bahagia dengan diri kamu. Ya mungkin kamu juga cakep, tapi lebih ke inner yang memancar gitu loh. Makanya itu yang bikin dia happy banget sama kamu. Dan dia juga merasa bahwa kamu bisa menjaga diri kamu dengan baik, secara fisik, atau mungkin kamu di sini juga secara fashion menarik banget gitu, cakep lah gitu di sini. Dan dia merasa ada energi damai juga yang dia rasakan karena ada banyak pigeon yang aku lihat di sini. Itu sih yang bisa kelihatan ya. Jadi seperti kamu kalau membayangkan dirimu, pandangan dia tentang kamu adalah seperti hutan pagi yang dingin tapi nyaman, segar, fresh gitu lah. Itu tentang kamu, entah kamu sadar apa enggak. Dan dia di sini dia melihat kamu punya unsur seksi. Seksi di sini seksi in a good way ya, bukan seksi yang gimana, tapi kamu punya disiplin, punya ketangguhan, punya kegigihan, kamu cerdas, kamu kreatif. Itu sisi seksinya kamu. Jadi bukan seksi yang vulgar ya, sekali lagi, tapi kecerdasan dan kegigihan kamu itu yang membuat kamu sangat menarik di matanya dia. Makanya kadang dia merasa kurang pantas hadir di kamu karena kamu mungkin secara fisik indah dan secara karakter kepribadian tuh kuat banget lah di sini. Dan dia yakin bahwa selain dia ada banyak orang yang sebetulnya suka sama kamu. Makanya dia ngerasa ya sudah, mungkin kamu lebih pantas kalau misalnya kamu sama orang lain, bukan sama dia gitu sih ya. Entah kamu sadar apa enggak sih mengenai kekuatan kamu ini ya. Lalu di sini aku lihat poin lainnya mengenai dia, forgiving. Dia butuh dimaafkan sama kamu, atau pernah ada kejadian yang kurang menyenangkan antara kamu dan dia, mungkin beda pendapat, atau mungkin ada kata-kata dia yang dia nggak sadar menyakiti hati kamu.
Jadi sebenarnya dia pengen minta maaf atau dia butuh maaf dari kamu. Gitu di sini. Itu bisa membuat dia merasa lebih nyaman ketika dia datang kepada kamu. Jadi ya coba kamu ingat-ingat, apakah di beberapa waktu ini pernah ada orang yang selisih paham sih. Kelihatannya bukan sesuatu yang sangat besar, tapi ya dia butuh maaf aja dari kamu gitu di sini. Itu sih ya. Jadi silakan ditebak siapa. Iya, dia di sini mengharapkan kesempatan kedua. Bisa aja orang ini memang mantan pacar kamu atau mungkin belum pernah ada hubungan cinta, tapi dia pengen dikasih kesempatan. Terutama kalau dia di sini menyadari dia pernah salah ngomong, salah kata-kata, salah memperlakukan kamu. Dia pengen kesempatan kedua, ingin terkoneksi sekali lagi dengan kamu, bicara lagi sama kamu, ngobrol lagi sama kamu. Di saat dia merasa sudah menjadi orang yang lebih baik di sini, berubah menjadi personal yang lebih baik, dan di sini menjadi versi yang lebih baik tentang dirinya. Itu sih yang bisa kelihatan tentang, kelihatannya dia kangen banget sih sama kamu. Dia kangen banget ngobrol lagi sama kamu. Ya mungkin di sini lebih banyak stalking dari jauh atau stalking sosial media kamu kalau kalian berdua belum saling ngeblok gitu sih. Ya dia pengen menatap lagi mata kamu langsung, karena mungkin dia merasa ada banyak hal tentang diri kamu, kebaikan-kebaikan, keindahan, energi positif dari cara kamu bicara, tatapan mata kamu, gitu ya. Lalu di sini antara gini, bisa dia yang butuh self love, dia harus lebih banyak mencintai dirinya untuk mengimbangi energi mencintai diri kamu, atau memang di sini kamu itu sudah di tahap yang kamu sangat mencintai diri kamu. Dan ini ya, emang energi kamu itu bisa memancarkan energi kesembuhan buat dia yang masih merasa pesimis, masih merasa kurang, masih banyak merasa bersalah akan kehidupannya dia gitu loh. Dan iya, kamu di sini cakep sih, kelihatannya dua kartu ini punya energi yang mirip, hampir sama gitu sih. Jadi ya, dan di sini mawar ya, aku baru sadar ini mawar. Jadi sebenarnya dia akan lebih berani datang kepada kamu kalau dia merasa aku sudah bisa mengimbangi kamu secara finansial, secara energi, mungkin juga dalam kondisi-kondisi lainnya yang menjadi concernnya dia kayak gitu. Baru dia akan bisa membawa mawar yang lebih banyak buat kamu. Yang dia merasa dengan membawa mawar yang lebih banyak itu, kamu lebih bisa menerima kehadiran dia. Kalau sekarang dia masih baru berani bawa satu mawar, masih belum pede gitu. Iya, dia di sini kangen sama kamu. Dia sedih nggak bisa hadir di dekat kamu, merasa sepi tanpa kamu. Ya kadang dia ingin melepaskan kamu dan move on, tapi dia merasa belum bisa gitu. Ya, dan aku melihat poin lainnya di sini mengenai perasaan dia kepada kamu. Perasaan dia ini nyata. Jadi dia pengen bilang bahwa dia di sini bukan jatuh cinta ada maunya, tapi emang bener-bener jatuh cinta yang dia bahkan nggak bisa ekspektasi dia bisa jatuh cinta sama kamu. Ya jatuh cinta nggak bisa diarahkan akan jatuh cinta dengan siapa kita, tapi ya tiba-tiba perasaan yang real dan nyata, dan itu bisa dia rasakan walaupun mungkin di kamunya enggak gitu ya. Sekarang aku sedang memikirkan kamu. Nah, pada saat kamu lagi nonton video ini, kamu lagi terkoneksi sama dia. Tiba-tiba dia kangen sama kamu. Lagi mikirin kamu lah di sini. Kemudian di sini, iya dia berterima kasih banyak hal sih di sini. Kalau misalnya kamu dan dia sudah pernah cukup dekat lah ya. Ya kalaupun nggak banyak ngobrol, tapi dia merasa bahwa dengan hadirnya kamu aja itu sudah menjadi hadiah yang indah buat dia. Bahwa energi kamu yang luar biasa membuat dia lebih optimis akan hidupnya. Kamu yang sangat percaya diri, kamu yang sangat mengerti bakat-bakat kamu yang memaksimalkan mungkin pekerjaan atau kuliahnya kamu, itu membuat dia termotivasi buat bisa seperti kamu gitu loh. Ya, setidaknya seperti itu. Kemudian di sini kamu menenangkan sisi liarku. Jadi sisi liar tuh macam-macam sih. Mungkin di sini dia menyadari juga bahwa antara kamu dan dia itu ada gap atau perbedaan yang cukup besar. Misalnya aja, kamu di sini adalah orang yang sangat menjaga diri, tidak ikut gaya hidup bebas atau mungkin ya seperti itu. Tapi mungkin dia sebaliknya, dia sangat duniawi atau sangat
atau pernah nakal lah di masa mudanya mungkin, yang sekarang dia menyesali. Andai dia bisa menjaga dirinya, mungkin dia lebih bisa siap buat datang kepada kamu. Tapi kamu di sini dia rasa bisa meredam sisi liarnya dia. Jadi dia menjadi orang yang jauh lebih baik lah ketika dia kenal sama kamu. Aku butuh waktu untuk sembuh dulu. Jadi di sini sembuh tuh macam-macam ya. Kalau emang dia pernah datang dari keluarga yang berantakan, ya dia butuh waktu buat sembuh dari traumanya. Trauma kan macam-macam ya, nggak cuma mengenai perpisahan orang tua, bisa aja trauma dia pernah dibully, dia pernah merasa bersalah akan dirinya, pernah merasa kotor akan dosa-dosanya juga bisa. Jadi dia masih butuh waktu buat jadi sosok yang lebih baik, versi yang lebih baik tentang dirinya ya. Dan aku mau lihat juga poin-poin lainnya mengenai dia. Oh iya, ini menunjukkan sih, bisa jadi pertimbangan dia karena sebelumnya dia pernah rebel atau menjadi orang yang susah dipercaya, atau mungkin nakal lah. Nakal itu kan macam-macam ya. Jadi mungkin dia tahu bahwa dia belum pantas buat kamu gitu, karena kamu di sini sangat baik, sangat menata karir masa depan dengan sangat indah. Mungkin juga kamu punya keluarga yang sangat harmonis, yang nggak pernah aneh-aneh lah, nggak pernah ada gosip-gosip miring tentang kamu. Dia merasa kurang pantas karena mungkin dia punya masa lalu yang nggak seindah dan semanis kamu. Itu salah satu pertimbangannya ya. Kemudian decision di sini pertimbangannya banyak ketika dia di sini akan maju kepada kamu. Macam-macam lah, bisa tentang keuangan dan tentang masa lalu, tentang apapun itu. Dan dia di sini kalau merasa belum bisa seimbang sama kamu, dia belum mau, dia masih malu untuk maju kepada kamu. Ya, banyak sih di sini, sekali lagi pertimbangannya. Ya, mungkin secara fisik juga dia merasa kalau kamu di sini emang sangat cakep, dia ngerasa, aduh aku tuh buruk rupa, masa dia mau sih sama aku, kan nggak seimbang gitu loh. Secara fisik bisa juga kayak gitu. Tapi sebenarnya kamu adalah orang yang bisa membuat dia jatuh cinta teramat dalam. Dan memang di sini kamu sebetulnya adalah orang yang sangat dia ekspektasikan. Jadi sebelum kenal sama kamu, dia punya ekspektasi, aku nanti pingin punya pasangan yang begini. Tiba-tiba dia menemukan kamu yang hampir memenuhi semua ekspektasi dia secara fisik, karakter, kepribadian, lalalala gitu. Makanya di sini cintanya besar banget buat kamu, dan dia memendam cinta yang sebesar ini sendirian gitu loh. Makanya ada banyak momen dimana dia memikirkan kamu, bahkan ya terkoneksi sekarang sama kamu gitu, energinya nyamber ya. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri dia yang lain-lainnya. Mungkin kamu bisa tahu lah ya setelah ini siapakah dia. Dia tipikal orang yang lebih suka menikmati dunia atau mungkin lingkungan yang hijau, pegunungan, taman kota gitu loh di sini. Atau mungkin dia bidang pekerjaannya berhubungan dengan tanaman, atau dia suka punya tanaman-tanaman kecil di rumahnya di pot-pot. April, nah bulan ini bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Bulan pertama ketemu, kenalan, penyatuan, bulan kelahiran, bisa di sini. Pas banget loh ya. Dan di sini kelihatannya dia tipikal anak rumahan ya, nggak terlalu banyak bergaul lah untuk saat ini. Ya nggak tahu sebelumnya, tapi untuk saat ini dia lebih suka di rumah aja, menikmati hari-harinya di kamar, nonton Netflix atau apapun itu. Gitu. Iya, dia mengalami perubahan besar di hidupnya dia. Kalau sebelumnya dia berantakan banget hidupnya, sekarang dia jauh lebih dewasa pemikirannya, sudah mulai menata masa depan, sudah mulai memikirkan rencana-rencana bagus tentang kehidupannya kayak gitu. Dan perubahan ini nggak mudah ya. Jadi kalau sekarang dia masih ada sisa-sisa yang mana masih aku pingin lebih baik, aku masih malu ya, itu prosesnya dia memang. Kelihatannya dia orangnya bersihan ya, dan dia kurang bisa di lingkungan yang kotor, jorok gitu loh. Bisa sangat mungkin kamar dia sangat rapi, sangat bersih, tertata gitu. Kemudian poin-poin lainnya, sebetulnya dia tipe orang yang romantis ya, kelihatan sih dari mawar, romantis, dan sangat mungkin bahasa cinta dia sentuhan fisik, dipeluk, di dance bareng gitu ya, atau dicium, digandeng tangannya ketika jalan-jalan. Di sini sangat mungkin dia suka dengerin musik, atau mungkin sekarang dia ini punya
lagu yang bisa menggambarkan perasaannya kepada kamu atau menggambarkan karakteristiknya kamu gitu. Dan dia di sini ada kemungkinan kamu dan dia satu kantor, bisa satu proyek, bisa satu kampus, bisa. Tapi dia cool banget ya. Dia di sini ya kadang dia hangat sama kamu, kadang dia sangat-sangat dingin dan gak jelas apa maunya. Tapi ya mungkin dia nggak banyak omong sih, lebih tepatnya dia nggak terlalu banyak mengumbar cerita tentang dirinya. Oktober juga bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Penyatuan, pertemuan, bulan kelahiran bisa. Dan aku sekarang melihat charm. Ini zodiak, bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Leo, Taurus, Aries, Cancer, Aquarius, Virgo. Kalau zodiaknya tidak ada, masih ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. S, P, F, G, A, V, C, E, U, Z, I, dan J. Kemudian ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 2, 18, 8, 27, 12, 15, 7, 11, 9, dan 16. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pengagum rahasia kamu dan yang diam-diam mencintai dan memperhatikan kamu. Ya kalau misalnya kamu merasa cocok sama dia, ya mudah-mudahan dia akan selesai tentang dirinya dan akan benar-benar berani maju kepada kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini mengenai siapa pengagum rahasia kamu yang diam-diam mencintai dan memperhatikan kamu, yang sangat mungkin belum kamu sadari energi cintanya dari dia. Siapakah dia? Kita lihat bersama. Ada The Star, King of Pentacles. Oke, kalau misalnya mengenai ciri-ciri dia, apakah dia sudah cukup dewasa secara usia, matang ya di sini kelihatannya. Mendekati 30 atau di atas 30 tahun. Secara keuangan dia sudah oke, pekerjaannya dia oke, bahkan lebih dari cukup, pendidikan dia bagus. Oke lah di sini. Penampilan dia mungkin biasa aja, tapi karena dia sudah cukup mapan, jadi cukup menarik lah di sini ya. Oke lah di sini secara ekonomi. Aman lah kalau kamu bersama dengan dia. Dan di sini salah satu alasan kenapa dia jatuh cinta dan memperhatikan kamu, karena kamu adalah orang yang memang sudah lama dia tunggu. Orang yang sangat dia harap-harapkan untuk sebuah pertemuan atau penyatuan di relationship. Aku nggak tahu ya di sini kenapa dia belum maju ke kamu. Kalau melihat dua kartu ini sih sangat menjanjikan buat berani maju. Tapi mungkin nanti akan ada poin lain di sini. Tapi yang pasti kamu adalah apa yang dia ekspektasikan sejak lama. Jadi dia di sini sudah punya rencana atau mungkin punya list lah. Kalau aku punya pacar, kalau aku punya istri atau suami, aku pinginnya begini, begini, begini. Dan kamu hadir, bener-bener hadir. Di banyaknya orang yang sudah dia jumpai, pada akhirnya dia menemukan kamu, bintangnya dia. Dan kamu menjadi salah satu motivasi kenapa dia semakin rajin kerja, semakin rajin nabung, semakin memperhatikan dirinya baik-baik kayak gitu. Dan sangat mungkin di sini kamunya belum sadar sih kalau dari energinya The Star ya. Dia yang lebih banyak memperhatikan kamu memang di sini. Dan ya aku mau lihat lagi di sini poin-poin lainnya. Kenapa kok? Oh, pantesan. Kenapa dia belum mau maju kepada kamu? Ada penghalang yang cukup besar di sini. Penghalang ini macam-macam. Bisa aja salah satu dari kamu atau dia sudah punya pasangan, entah masih pacaran atau bahkan sudah menikah. Atau di sini ada penghalang yang lebih dalam lagi sih, dalam artian mungkin beda agama, beda background keluarga, beda status keuangan dan sebagainya. Tapi memang ada penghalang sih, dan karena di sini dua orang ini saling saling berhadapan gini, jadi kelihatannya memang ada sesuatu yang agak sulit dipersatukan. Bisa diperjuangkan, tapi ini butuh energi yang sangat besar, effort yang sangat besar. Jadi tergantung bagaimana pergerakan kamu sih, bagaimana kamu akan menanggapi energinya dia saat ini. Terutama kalau dia sudah mulai memperhatikan kamu, sudah mulai ada energi lebih berani untuk menunjukkan bahwa dia ada perasaan lebih kepada kamu. Ya, tapi memang di sini luar biasa sih nih. Dia butuh energi yang lebih untuk benar-benar maju sama kamu. Dan karena kondisinya seperti ini, memang sangat mungkin kamunya belum sadar mengenai perasaan dia, karena kamu kayak udahlah nggak mungkin sama dia, orang dia sudah punya pacar, atau mungkin susah dah, udah beda agama, udah gitu.
Tapi mungkin dari sisi dia masih mengusahakan untuk datang kepada kamu. Ini kartu tawarnya dihapit sama King ya. Tapi dia di sini masih ada ingin mencoba. Walaupun dia tahu dia harus punya effort lebih untuk bisa membuat kamu menoleh ke dia atau memperhatikan dia lebih lagi dibandingkan selama ini. Dia strategis banget, pinter, cerdas, dan dia di sini punya strategi lah gimana caranya supaya nanti kamu bisa yakin kepada dia. Jadi di sini dia nggak cuma mengandalkan uang aja ya buat menarik perhatian kamu, tapi ada strategisnya. Dan dia sebenarnya di sini punya energi, dia di sini setia sebetulnya. Makanya nggak tahu nih penghalangnya apa, kenapa membuat dia bukan terbebani sih, berpikir ribuan kali sebelum dia benar-benar mau maju kepada kamu. Jadi ya begitulah. Ada Air of Cups di sini. Ada energi bahwa dia merasa dia ini harus antara kalau maju sekalian, kalau mundur move on secepatnya gitu. Aku nggak tahu ya di sini penghalang ini sebesar apa, tapi itu yang dia rasakan setelah dia cukup lama berpikir mengenai perasaannya kepada kamu. Sebenarnya dia merasa sayang sih kalau misalnya dia harus melepas kamu, kalau dia harus move on dari kamu, karena kamu itu susah didapatkan gitu lah. Di langit sana ada banyak bintang, tapi hanya kamu yang dia rasa paling pas gitu lah buat hatinya, buat pribadinya gitu di sini. Makanya dia merasa agak susah banget buat bisa melepas dari kamu. Terutama kalau dia di sini sudah mengusahakan banyak hal, tapi dia belum bisa melihat ada jalan keluar terbaik buat hubungannya dengan kamu. Dan di sini ada kartu The Death. Iya sih, di sini mohon maaf ya, tapi kelihatannya ada banyak yang mulai pelan-pelan mundur teratur. Kalau yang tadinya kamu ngerasa hubungan dengan dia hangat gitu ya, banyak ngobrol, banyak apa-apa, mungkin sekarang kamu mulai menyadari dia mulai mundur dari kamu, mulai jaga jarak dari kamu gitu. Dan kalaupun ada beberapa yang akhirnya benar-benar maju, berani buat maju kepada kamu, dia merasa harus ada perubahan yang sangat besar tentang hal ini. Perubahan besar itu macam-macam. Misalnya menunggu kamu buat single lagi, atau mungkin dia harus putus sama pasangannya dulu misalnya, atau mungkin dia harus pindah agama, atau mungkin apapun lah. Pokoknya perubahan yang benar-benar besar, yang itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Makanya di sini ini menantang ya yang memilih gambar ketiga ini lah. Tapi ya ada dua kemungkinan itu sih, antara dia benar-benar melupakan kamu atau maju. Tapi mohon maaf, kelihatannya lebih banyak yang memilih untuk mundur karena dia tahu penghalang ini terlalu besar buat diruntuhkan gitu. Mohon maaf banget, tapi aku akan lihat beberapa poin lainnya tentang hubungan ini ya. Ada The Other, ya ini judulnya aku ya, pengagum rahasia, Secret Admirer. Laki-laki lain atau perempuan lain belum bisa move on. Ya, itu menggambarkan yang sudah kujelaskan tadi. Jadi salah satu antara kamu dan dia bisa jadi sudah punya pasangan memang, dan untuk saat ini sedang berusaha buat move on. Seperti membakar kenangan-kenangan atau membakar harapan-harapan, walaupun dia merasa sayang banget kalau misalnya dia harus melupakan kamu. Dan kelihatannya sih antara kamu dan dia ini di satu lingkungan yang sama ya. Satu lingkungan maksudnya satu kantor, satu kampus, sering ketemu lah minimal kayak gitu. Dan mungkin dia di sini sering melihat kamu sudah bersama yang lain, atau mungkin kamu melihat dia sudah bersama pasangannya, sehingga kamu nggak mungkin lah dia jatuh cinta sama aku gitu loh. Ya, jadi dia pinter nih di sini menutupi pergerakannya. Dan dia belum bisa bilang sama kamu, atau mungkin dia memilih untuk nggak pernah bilang aja, mending gitu, mending aku pendam sendirian selama-lamanya dibandingkan dia menyatakan, karena dia takut kamu nanti akan kepikiran, atau mungkin dia akan merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau mungkin merusak pertemanan yang sudah kalian jalin gitu loh di sini. Jadi dia mencintai kamu tanpa bisa bilang. Kamu adalah orang yang tepat tapi di waktu yang salah. Jadi dia belum bisa bilang. Jadi mohon maaf sekali lagi ya teman-teman di sini. Ya mungkin kamu sudah tahu lah di sini siapa orangnya. The Graduate. Dua kemungkinan di sini. Dia akan, kalau misalnya dia sudah benar-benar move on dari kamu, dia akan
berusaha banget memulai fase hidupnya, walaupun dia merasa sulit ya untuk sekarang, tapi dia berharap dia akan ada momen dimana dia akan bisa merelakan kamu, mengikhlaskan kamu, dan menemukan pelajaran terbaik dari perasaannya kepada kamu. Jadi mungkin kamu akan menjadi orang terindah yang akan dia ingat di hatinya, walaupun mungkin kamu nggak pernah tahu bahwa dia pernah ada rasa suka itu ke kamu. Atau mungkin memang di sini kamu dan dia di satu lingkungan pendidikan yang sama, pernah satu sekolah, pernah satu kursusan gitulah. Di sini ada kemungkinan itunya ya. Oh ya, di sini salah satu hal kenapa dia suka sama kamu karena nyaman banget, perasaan yang nyaman, perasaan yang sangat dekat, dan sebetulnya dia merasa bahwa kamu adalah orang yang ingin dia bawa ke rumahnya, atau mungkin lebih tepatnya akan membangun sebuah pernikahan atau rumah tangga bersama gitu loh. Dia merasa kamu orang yang sangat cocok gitu di sini, sangat nyaman, kamu juga sangat pekerja keras dan bisa diajak komitmen. Makanya energi itu setia. Sangat mungkin di sini dia emang membawa energi setia, makanya dia merasa butuh pasangan yang setia juga. Tapi ya pada akhirnya angan-angan ini mungkin hanya dia pendam karena dia merasa penghalangnya terlalu besar untuk menjadikan rumah ini nyata. Tapi bagi dia sejauh ini, sebelum dia akan mundur ya sama kamu, dia merasa bahwa kamu adalah rumah yang nyaman buat dia, nyaman buat cerita, nyaman buat berkeluh kesah, nyaman menjadi dirinya. Seperti itu. Aku akan lihat di sini sih perasaan lain tentang dia ya kepada kamu. Kita berbeda di sini ya, seperti sudah aku jelaskan. Aku sudah cerita banyak, jadi aku nggak akan menjelaskan lebih banyak lagi. Tapi dia memang merasa perbedaan ini menjadi salah satu faktor kenapa dia belum bilang, kenapa nanti pada akhirnya dia akan mundur kayak gitu ya. Aku masih mencintai kamu. Oh my god. Jadi gini, ini bisa aja kondisinya orang ini sudah bener-bener jauh dari kamu, atau dia masih ada di sekitar kamu sekarang, tapi dia masih sayang sama kamu. Walaupun mungkin kamu dan dia sudah pisah kota, pisah negara, tapi perasaan itu masih dia simpan sih. Jadi bukan mantan terindah ya. Kalau mantan kan pernah pacaran, tapi ini kayak ya orang terindah yang pernah hadir di hidupnya dia. Karena kalau ini bercerita mengenai rumah ya, rumah kan tempat ternyaman, jadi emang kamulah itu gitu. Kamu misterius. Yes, kamu di sini membawa energi misterius. Dan sangat mungkin kamu di sini bukan orang yang sering update sosial media ya. Dan dia butuh waktu buat kenal sama kamu. Mungkin kamu punya pemikiran yang unik, pandangan hidup yang unik juga. Pokoknya di sini sisi misterius kamu yang dia ingin sekali menggali. Kamu tuh orangnya seperti apa gitu. Ini bukan mimpi. Iya, dia selama ini memimpikan kamu. Ada nggak ya orang seperti ini karakternya, fisiknya, kepribadiannya? Dia temukan, dan ya ini bukan mimpi gitu loh. Walaupun mungkin dia pada akhirnya harus merasa bahwa oke, mungkin apa yang sudah harus diikhlaskan ya diikhlaskan kayak gitu. Jadi sayang banget sih. Aku merasa dia sayang banget sama kamu sebetulnya. Aku merasa terkoneksi sama kamu. Jadi ya ada koneksi yang dalam lah antara, terutama di dia sih, yang dia rasakan tentang kamu. Terutama rasa nyaman dan hangat itu. Ya aku nggak tahu ya di kamu apakah kamu merasakan koneksi yang sama besarnya, tapi bagi dia koneksi ini nggak mudah buat dilupakan. Makanya dia butuh waktu yang panjang banget buat bisa berdamai dengan perasaannya kepada kamu dan mengikhlaskan kamu kalau suatu saat nanti kamu akan bersama dengan orang lain. Itu sih, aduh aku jadi sedih. Aku mau lihat lagi dalam poin-poin lainnya ya. Ya di sini antara kamu dan dia mungkin memang pernah ada kedekatan lah. Mungkin kamu dan dia pernah menjadi teman atau sahabat dekat, sehingga dia di sini sering banget mendengar cerita-cerita kamu. Dia di sini ingin sekali hadir untuk menenangkan kamu di saat dia tahu kamu lagi ada masalah. Kayak gitulah. Jadi mungkin pernah ada momen seperti ini. Walaupun di sini perempuan-perempuan, tapi ya laki-laki dan perempuan gitulah ya di sini. Jadi ya dia itu merasa bahwa ketika dia hadir, ketika kamu lagi ada masalah dan kamunya merasa tenang, itu dia merasa kayak wah gitu, kayak aku ada maknanya buat kamu, kehadiranku bermanfaat buat kamu tuh dia ngerasa seneng banget gitu loh. Jadi ya disayangkan, tapi ya namanya hidup ya, kadang ada yang harus diikhlaskan memang. Sedih. Ada fokus ya di sini, dia tipe orang yang memang fokus. Kamu itu ada di listnya dia atau di daftar yang memang ingin dia tuju sebetulnya.
awal-awalnya sampai dia menyadari ada penghalang terbesar itu. Ini juga bisa restu keluarga sih sebetulnya, tapi ya dia orang yang sangat fokus. Dan ketika dia pada akhirnya memutuskan, oke, aku sudah nggak bisa lagi bersama dengan kamu, maka aku akan pelan-pelan buat mundur. Itu sih dia, begitulah ya. Action di sini, ya pada akhirnya dia mengerti bahwa kalau iya ya iya, kalau enggak ya sudah gitu di sini. Pada akhirnya dia akan membuat sebuah keputusan. Walaupun memang lebih banyak yang mundur, tapi aku rasa ada sebagian di sini yang pada akhirnya nekat buat membuka pintu kesempatan untuk bener-bener hadir kepada kamu. Jadi tenang aja, buat gambar ketiga masih ada kesempatan nih. Kalau dia bener-bener berani dan punya strategi yang bagus ya untuk membangun hubungannya dengan kamu, maka dia akan bener-bener maju membuka kesempatan itu. Terlepas kamu akan menerima atau tidak, dia akan maju dulu gitu sih. Jadi tenang aja, masih ada harapan buat teman-teman yang memilih gambar ketiga. Dan aku mau lihat di sini ya ciri-cirinya dia. Mungkin kamu akan lebih bisa punya feeling siapakah dia gitu. Aku akan ambil beberapa kartu, aku akan merem di sini. Iya, di sini salah satu perbedaannya adalah agama. Agama sih di sini. Antara dua, emang beda agama atau mungkin agamanya sama, tapi dia melihat kamu sangat spiritual, kamu sangat rajin ibadah, sementara dia enggak, atau sebaliknya gitu. Dia yang sangat beribadah, sementara mungkin dia melihat kamu masih bersenang-senang akan duniawi, kayak gitulah bisa. Juni bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan, ya pokoknya bulan istimewa lah antara kamu dan dia. Sebetulnya dia adalah orang yang sangat sangat sayang sama anak-anak, atau dia sudah punya anak dan itu bisa menjadi penghalang. Mungkin dia tahu bahwa kamu kurang bisa menerima orang yang sudah punya anak sebelumnya gitu, tapi dia sebetulnya punya energi menyayangi, merawat anak-anak. Sebetulnya ada jarak yang memisahkan antara kamu dan dia. Jarak di sini bisa aja sekarang kamu dan dia beda kota, beda negara, seperti itu ya. Kemudian di sini dia seorang yang sangat pekerja keras, sangat rajin di kantor lah di sini. Dan kadang mungkin kamu dan dia pernah ada momen lembur bareng, atau mungkin mengerjakan proyek kantor bersama. Ada kemungkinan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan penerbangan, entah di back office atau mungkin pilot atau pramugara, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan penerbangan, pelayanan kepada masyarakat. Lalu poin-poin lainnya di sini ya, akan ambil. Iya, di sini mengkonfirmasi kartu ini. Dia adalah orang yang sangat strategis, dia orangnya sat-sat, tidak suka sesuatu yang lelet, pinter. Ini mengkonfirmasi kartu King of Swords, cerdas banget, bisa diandalkan, sangat bertanggung jawab. Dia orangnya bersihan, jadi kamu bisa lihat dia sangat rapi, sangat mungkin juga wangi parfumnya. Pokoknya dia sangat nggak bisa datang ke sebuah acara dan dia berantakan. Dia paling stres kalau kayak gitu. Yes, di sini dia sangat mungkin kamu dan dia ada kemungkinan pernah satu kampus, satu sekolah gitu. Dan dia juga sangat mengejar pendidikan di sini. Selain cerdas juga ya. Yes, ini energinya kenceng banget sih. Beda agama, beda kepercayaan, yang seperti itulah di sini. Sebenarnya dia sudah sering banget mendoakan kamu, mendoakan apakah hubungan ini dilanjutkan ataukah ya sudah gitu ya. Dia sudah sering berdoa sih sebetulnya di sini kalau aku lihat ya. Tapi pada akhirnya ya keputusan ya di tangannya dia, mundur ataukah maju gitu. Dan aku kan lihat di sini dari charm zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Aries, Virgo, Leo, Libra, Cancer, Aquarius. Kalau zodiaknya nggak ada unsur nama kamu atau unsur nama dia, U, G, C, D, R, A, L, F, S, N, Y, dan O. Kalau unsur namanya nggak ada, masih ada angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 9, 30, 13, 26, 16, 5, 29, 22, 17, dan 4. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pengagum rahasia kamu yang diam-diam memperhatikan kamu. Ya semoga aja kalau memang jodoh dibukakan jalannya, dimudahkan rencana-rencana dia untuk menuju kepada kamu. Dan ya terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.